Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Azizal Hadad dengan NPM 1817051011 dari kelas B jurusan Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjawab dan mencoba mengerjakan UTS dari praktikum mata kuliah pengenalan pola. Yang pertama di sini perintah yang untuk kami jalankan di sini adalah UTS-nya praktikum. Di sini buatlah akun Kaggle dengan link sebagai berikut untuk masalah klasifikasi. Lalu cari dua project classification yang ada, kemudian selesaikan dengan Python masing-masing menggunakan classifier support vector machine SVM, serta yang kedua adalah decision tree. Nah, kemudian kami diperintahkan untuk membuat penjelasan video maksimal 25 menit sampai dengan kriteria sebagai berikut sampai dengan 9. Kemudian di sini yang pertama buatlah akun Kaggle di link sebagai berikut. Untuk itu saya sudah membuat akun Kaggle saya di sini menggunakan akun email student saya di sini. Untuk memudahkan membuatnya, kita menggunakan akun email saja gitu, akun Google saja gitu. Kemudian di sini Kaggle ini membantu kita untuk melatih skill kita untuk Python. Di sini juga ada beberapa course yang harus kita selesaikan gitu, bisa untuk kita selesaikan gitu. Seperti di sini course untuk Python. Di sini kita yang pertama adalah saya baru juga membuat ini. Jadi kita di sini untuk memperkenalkan apa itu Python segala macam, ada intro, ada Python itu apa segala macamnya. Kemudian di sini ada perkenalan awal gitu untuk perintah-perintah sintaks untuk Python. Ada di sini ada untuk output button result of program. Terus itu ada, kemudian di sini kita bisa mencoba dari sekian banyaknya ini sintaks-sintaks yang terdapat di Kaggle ini. Di sini start exercise ini dia untuk melatih kita cara untuk merasakan feel gitu, untuk kita itu ngerannya apa itu hasilnya, output height in meternya itu beneran 2,9 atau bukan gitu. Di sini start exercise. Nah, di sini kan sudah kita buat akun Kaggle-nya. Kemudian di sini perintah selanjutnya adalah kita mencari dua project classification yang saya selesaikan sendiri berdasarkan data Kaggle ini. Kaggle ini maksudnya kita diperintahkan di Kaggle untuk mencari dataset, kemudian kita implementasikan ke Python kita sendiri. Dataset di sini saya menggunakan yang pertama itu saya di sini sudah membuat codingannya untuk agar mempersingkat waktu. Di sini saya menggunakan iris dataset. Yang awalnya saya mencari terlebih dahulu iris dataset di Kaggle. Nah, kemudian jika sudah terdapat iris datasetnya, kita unduh, kemudian kita coding gitu di Python kita. Di sini saya menaruh iris datasetnya di file dokumen, kemudian coding. Nah, di sini saya sudah membuat ada beberapa ini percobaan saya di sini. Kemudian di sini saya buka iris datasetnya. Nah, kemudian di sini yang pertama import numpy as np. Nah, di sini kita harus mengimport perpustakaan atau literatur yang harus kita pakai nanti gitu. Import numpy, kemudian kita persingkat menjadi np, kemudian import pandas. Pandas ini untuk membaca dataset kita yang sudah kita letakkan tadi di file coding tadi. Kemudian ini dipersingkat menjadi pd, kemudian import mtp-plot-lib.py plot as plt. Di sini kita import ini literatur ini untuk menggambarkan persebaran data yang
kita gunakan tadi. Di sini kita khususkan menjadi PLT, terus from sekalian import dataset, kita untuk mengimport dataset yang kita sudah download tadi di Kaggle, yaitu iris dataset tadi. Terus from sekalian .model selection import trend test split, terus kemudian from sekalian import SVM. SVM di sini ya kita menggunakan SVM kita. Yang pertama kan kita disuruh menyelesaikan classification dataset menggunakan support machine vector machine. Nah, di sini kemudian ini tadi kemudian sudah untuk import dan from-nya, terus iris sama dengan dataset.load underscore iris untuk mengunduh dataset kita tadi yang tadi, terus iris underscore df sama dengan pd.data frame iris.data, kolom sama dengan iris.future underscore names iris underscore df dot head dalam kurung. Nah, di sini df ini untuk melihat data frame kita, tabelnya, data-datanya itu apa saja, kemudian apa saja klasifikasinya. Kita bisa lihat di tabel di bawah ini apa namanya itu sintaksnya. Kemudian kita lihat di tabelnya ada sepal length, sepal wide, sama petal length dan petal wide. Di sini yang berbeda nilainya ada 3 kolom, yaitu antara sepal length, sepal wide, dan petal length. Di sini kemudian dari kita membuat tabelnya, kemudian kita coding lagi sepal underscore length sama dengan iris datanya ini data kita ini, kemudian titik 2, 0 di sini menginisiasikan kolom yang sepal length ini karena dihitung dari kolomnya itu 0, 1, dan 2. Kemudian pedal underscore length sama dengan iris data titik 2, 2. Kemudian C sama dengan iris sama target. Di sini C-nya sebagai target dari iris. Kemudian plt.scatter, plt ini untuk plot scatter sepal length pedal length sama dengan C-nya ini sebagai target. Kemudian kita plot lagi x label sepal length, x untuk sama dengan sepal length, kemudian y sama dengan pedal length. Kemudian kita di sini kita lihat plot dari persebaran dari data kita. Di sini plot.show, kemudian kita running, muncullah plot dari persebaran data pedal length dan sepal length. Di sini yang warna biru Kinevian ini untuk menginisiasikan bahwa datasetnya sepal length. Di sini bisa dilihat data sepal length-nya itu dari 4,5 sampai dengan 8,0. Bisa untuk pedal length-nya 1 sampai dengan 7. Di sini ada tiga warna yang berbeda gitu. Di sini ada warna agak biru ke Nevian. Di sini ada Tosca, kemudian di sini ada warna oranye kuning. Kemudian in yang kedua 12-nya x sama dengan np.column. np tadi kan nampinya ini di sini untuk melihat kolomnya stack sepal, kolom stacknya itu berapa di sepal length dan pedal length. Kemudian y-nya sama dengan iris.target, y-nya sebagai target. Kemudian x underscore train, x underscore test, y underscore train, y underscore test sama dengan train underscore test, split dalam kurung x, y, test underscore size sama dengan 0,2. Kita beri ukuran di sini, beri nilai tesnya itu 0,2. Kemudian SLF sama dengan SVM kita di sini untuk support vector mesinnya tadi, svc kernelnya sama dengan linear, dan C-nya targetnya itu diberi nilai 1. slf.feed dalam kurung x underscore train, y underscore train. SVC-nya C-nya targetnya itu sama dengan 1, kernelnya linear. Untuk slf.score untuk dari x test dan y testnya ini adalah 0,93.
Jadi akurasi dari SVM kita, data SVM kita menggunakan SVM ini, SLF skornya itu 0,933 sekian. Jadi keakuratannya itu 93%. Jadi kita bisa bilang bahwa SVM kita ini bagus, baik nilainya, akuratnya. Kemudian di sini yang kedua, yang keduanya, di sini kita disuruh untuk mencari classification yang lain, bukan iris lagi. Kemudian kita menyelesaikannya dengan cara decision tree. Nah, decision tree di sini saya menggunakan dataset dari Kaggle juga, yaitu mushroom. Di sini saya tidak bisa langsung mencarinya di sini karena terkendala saya di sini lagi mati lampu dan sinyalnya hilang. Jadi saya langsung saja, karena saya sudah ada codingannya sebelumnya. Tadi saya sudah mengcoding agar mempersingkat waktu, dan datasetnya sudah saya download dari Kaggle. Jadi pertama-tama kita harus mencari dataset dari Kaggle ini. Di sini saya taruh di folder lagi mushroom.csv. Sebelumnya jika tidak ada .csv-nya tidak bisa. Jadi kita harus mendownload data mushroom.csv terlebih dahulu di Kaggle. Kemudian saya coding di sini. Terkendala ini. Jadi kita langsung saja di sini kita import lagi literatur kita. Importnya itu numpy asnp seperti awal yang di iris tadi untuk SVM. Kemudian di sini import pandas pd, kita persingkat lagi pd. Import warningsnya di sini, kemudian warnings.simple filter ignore. Terus kemudian di sini saya sudah tidak perlu lagi sebenarnya kita import lagi numpy spd. Saya salah membaca tadi. Kemudian import seaborn as sns. Kemudian import metafolib.pyplot as plt. Di sini untuk mengimport lagi, saya sudah jelaskan tadi sebelumnya bahwa matplotlib ini untuk memplot persebaran datanya. Kemudian plt style.use gpp plot. Kemudian mtplotLib inline. Ini matplotlib inline-nya ini untuk plotnya kita kelihatan gitu garisnya gitu. Kemudian dataset.pd.read. PD di sini tadi untuk pandanya, kita untuk dataset pd.read ini untuk membaca dataset mushroom.csv kita yang sudah kita download tadi. Kemudian dataset.head. Kemudian di running, tampillah bahwasannya mushroom ini ada 5 row dan kolomnya adalah 23. Di sini banyak ya. Di sini banyak. Kemudian data.isNull dalam kurung .sum. Di sini kita lihat null. Kita membuat dataset ini untuk menjadi 0 semua gitu. Summary-nya. Kemudian dataset.descript, kita enter untuk mendeskripsikan datasetnya. Di sini ada 4 row dan 23 kolom. Di sini ada terdapat row-nya itu ada count, unit, top, dan frag. Kelas ada, terus kemudian ada kolomnya, ada kelas, cap surface, dan cap color, bruises, outdoor, dan sebagainya sampai dengan habitat.
Kemudian kita inisialisasikan di sini x sama dengan dataset dot drop koma dalam kurung titik 1 kelas di sini koma axis sama dengan 1 prediktor. Y-nya itu kita inisialisasikan dataset kelas responnya, kemudian x-nya dot head untuk menampilkan datanya. Kita running, tampilah data 5 row dan 2 kolom. Di sini 5 row-nya itu terdapat 0 sampai dengan 4 nilainya. Yang disesuaikan di sini X dan B. Di sini 22 kolomnya sama halnya dengan 22 kolom yang tadi. Ada Bruises, Odor, Gill, Actem, segala macamnya sampai dengan habitat. Kemudian from preprocessing import label encoder underscore x sama dengan label encode dalam kurung. From call in x dot column, kemudian x dalam kurung siku call sama dengan encode underscore x dot fit underscore transform dalam kurung x tutup kurung siku column. Encoder di sini encoder underscore y sampai dengan label encoder dalam kurung y, kemudian y sama dengan encoder underscore y dot fit underscore transform dalam kurung y. Kemudian kita tampilkan datanya x dot headnya sama, kemudian di sini ada kolomnya berubah di sini nilainya dari cupscape-nya tadi. Cupscape-nya yang tadi yang ada nilainya X menjadi 5, kemudian yang B-nya menjadi 0. Kemudian cupscape surface-nya dari S dan Y menjadi 2 dan 3. Jadi berubah semua nilainya menjadi nilai-nilai yang dapat kita ukur. Menjadi yang tadinya cuman huruf, sekarang menjadi nilainya ada nilai gitu di dalam kolomnya. Kemudian kita y di sini untuk melihat arraynya itu arraynya jadi 1,0,0 sekian sampai dengan 0,01 gitu. Kemudian di langkah yang ke-15 x sama dengan pd.get dummies, kemudian dalam kurung x kolom sama dengan x dot kolom x drop first sama dengan true. Kemudian kita lihat di sini arraynya kan tadi kan kita membuat jadi 1 sama 0 saja gitu. Jadi di sini untuk nilai true-nya menjadi 1, yang 0-nya jadi pokoknya yang nilai yang benar itu jadi 1 gitu. Jadi nilainya jadi di sini jadinya di tabelnya berubah nilainya yang semulanya ada 2, ada 5 segala macamnya menjadi 0 dan 1 saja gitu di sini. Kecuali dari 5 row-nya itu. Di sini form model selection import train underscore test underscore split, kemudian x underscore train, x underscore test, y underscore train, y underscore test, dan sama dengan train underscore test underscore split dalam kurung x, y, test size-nya 0,3 dan random underscore set-nya 42. Jadi from scalar processing import standar scalar, kemudian sc standar scalar, kemudian x underscore train sampai dengan sc dot fit underscore transform x train, kemudian x testnya itu sc dot transform. Kemudian langkah ke-18 nya form scalar composition import untuk PCA-nya sama dengan n komponen sama dengan 2 x train PCA.fit transform x train. Nah, di sini untuk yang langkah ke-23-nya itu def visualization underscore train model -2 sns.set
underscore konteks sama dengan notebooks, font scale-nya 2, terus untuk PLT untuk figurnya, plot dari figurnya, fix size-nya 16,9. Kemudian from matplotlib.color import listed color map. Di sini untuk plotnya kita bisa jadi warna gitu, bisa ada warnanya tersendiri gitu di matplotlib-nya. Beda dengan nanti kita lihat dan jelaskan ya. Kemudian x underscore set, y underscore set sama dengan x underscore train, y underscore train. X1 dan X2 nya sama dengan np max grid dalam kurung np nya tadi nampinya arrange startnya dari x set dari titik 2 sampai dengan 0 kolomnya itu yang kita kolomnya minimalnya itu koma min 1, minimalnya min 1, kemudian stopnya di x underscore y set sama dengan 0, maksimalnya itu nilainya plus 1, kemudian stepnya diberinisiasikan dengan 0,01. np arrange startnya sama dengan x underscore set, kemudian di sini ada 1, minimalnya min 1, kemudian stopnya di sini 1, maksimal nilainya itu plus 1, stepnya 0,01. Plot counternya classifier.predict np array-nya, kemudian di alpha-nya 0,6, si map-nya listen color map red dan green. Jadi di sini plotnya nanti persebarannya ada warna red dan green-nya dan hijaunya gitu. Kemudian plot.xlim, x-nya sama dengan 1, minimal 0 dan x1 nya maksimal. Plot y-nya itu x2 dan maksnya x2 juga. For i, j enumerate np unique y underscore set plt scatter x underscore set y underscore set sama dengan j dan 0 x set y underscore set sama dengan j, dan plt titelnya training set, modelnya 1, plot x label pc1 dan plot untuk yang y labelnya itu pc2, kemudian plt legend. Kita running, tidak ada kesalahan. Kemudian lanjut ke codingan untuk decision tree di sini. From scalarnya .tree import decision tree as dt. Di sini jadi decision tree kita inisiasikan menjadi dt untuk memudahkan dalam pengkodingan. Classifier sama dengan dt, criterion entropinya random state-nya 42, classifier.fit x underscore train dan y underscore train. Di sini outputnya yaitu decision tree classifier, kriterianya entropi, random state-nya 42. Kemudian visualisasi underscore train decision tree. Di sini kita lihat plot dari decision tree-nya terdapat dua warnanya itu yang tadi kita jelaskan bahwasanya plotnya itu decision tree-nya hijau dan merah saja gitu. Di sini PC2-nya ini untuk y label PC2, kemudian yang sini untuk PC1-nya itu untuk X labelnya. Jadi sini persebarannya kita dapat lihat menggunakan decision tree. Plotnya di sini untuk persebaran data yang merah dan ini yang hijau gitu dipisahkan menggunakan line-nya tadi yang sudah dijelaskan, akan dipisah menggunakan line-nya. Decision tree training set. Jadi dinilai di sini ada yang warna merah ini ada bernilai 0 dan hijaunya bernilai 1. Jadi cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf jika ada kurang dalam penyampaian saya dan kurang jelas. Saya sekarang juga masih belajar juga tentang dataset untuk SMV dan untuk dataset ini yang
masih belajar gitu. Jika ada salah saya mohon maaf. Jadi di sini kita menggunakan Kaggle untuk mencari datasetnya, kemudian kita selesaikan menggunakan SMV dan decision tree. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya dan kurang jelas, saya mohon maaf karena saya juga sama-sama lagi belajar. Semoga video ini dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.